Dia kan tadi mau bertanya. Begini. Saya tanya hal yang setara. Untuk Bang Suma, kita TikTok. Apa pengetahuan Anda tentang Ibnu Mas'ud berhubungan dengan Al-Quran? Kagak kedengeran ini, Pak. Aduh. Halo. Sudah dengar? Ya. Apa yang Anda tahu tentang Ibnu Mas'ud berhubungan dengan Al-Quran? Bang Sumanya ada? Ada. Kita TikTok. Yang Anda tanya siapa? Ibnu Mas'ud berhubungan dengan Al-Quran. Apa yang Anda tahu? Yang saya tahu, Ibnu Mas'ud itu adalah orang Islam yang keenam masuk ke dalam Islam. Ngerti nggak? Berhubungan dengan Al-Quran. Oh jelas. Pasti ya, berhubungan dengan Al-Quran. Terus. Karena Ibnu Mas'ud itu adalah seorang sahabat Nabi yang banyak memegang rahasia Rasulullah SAW, yang kemudian umat Islam mengenalnya dengan Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil. Terus? Betul. Ini adalah Al-Quran. Terus. Iya, dia ini adalah salah satu pemegang daripada suhud yang ada dalam Al-Quran, salah satu yang mengetahui tentang apa yang kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu sampaikan kepada para sahabatnya. Dia salah satu penulis dan penghafal Quran. Ya, begini. Sekarang yang menjadi pertanyaan, di sahabat-sahabat itu siapa yang paling dikenal penghafal Al-Quran? Ya, semua daripada para sahabatnya itu adalah penghafal Quran. Menurut nabimu, siapa yang paling penghafal Al-Quran? Menurut nabiku? Iya. Emang ada? Ada. Nah, coba. Di mana dia terangkan bahwa yang paling menghafal Al-Quran itu si Fulan? Di Ibnu Katsir ya. Tentang itu. Ibnu Katsir. Bahwa hanya Ibnu Mas'ud penghafal Al-Quran terbaik. Menurut pengakuan Muhammad. Oleh di mana itu? Coba kita lihat. Di mana mazhabnya? Coba saya lihat. Mazhab Ibnu Mas'ud. Sekarang saya tanya dulu. Kita perbandingkan nanti sama dengan hal yang Anda tanyakan. Di mana haditsnya itu? Iya, di Ibnu Katsir ya. Jadi Ibnu Katsir. Sekarang yang saya tanyakan begini. Nanti arahnya sama. Jika dia adalah penghafal Al-Quran, di mana mazhabnya? Mazhab? Mazhab Ibnu Mas'ud mana? Maksudnya mazhab gimana? Di mana dia punya hafalannya itu? Mus'ab. Menggunakan. Iya, mus'ab masuk. Apa ya? Saya bahasa ini kurang. Tapi di mana? Oh, memang ada mus'ab masuk juga. Saya tanyakan kepada Anda, di mana itu? Ketika dia adalah penghafal Al-Quran. Jadi kalau menghafal itu harus ada mus'ab itu maksudnya? Habis bagaimana Utsman bisa mengeluarkan itu, sedangkan Mas'ud yang lebih menghafal tidak diakui? Siapa yang tidak akui? Siapa yang tidak mengakui Ibnu Mas'ud? Orang Islam semua karena dia menggunakan Utsman. Maksudnya? Nggak ngerti. Iya, saya nggak ngerti. Sekarang pakai apa? Al-Quran. Iya, Al-Quran yang kami pakai. Hafalan siapa? Menurut hafalan siapa? Iya, menurut hafalan dikumpulkan. Pertanyaannya juga udah salah. Bukan pertanyaan salah. Coba perhatikan baik-baik. Kita TikTok. Apa itu TikTok? Iya, kita secara TikTok. Bukan TikTok. Begini. Iya, terus jawab itu. Iya, Mas'ud itu, Ibnu Mas'ud itu adalah penghafal Quran. Bukan penulis Quran seperti yang kamu katakan. Lalu apa masalahnya? Ketika penghafal Quran, pertama kamu mengatakan dalam itu adalah penghafal Quran. Iya memang, makanya Rasulullah SAW mengatakan, bahkan sahabat sendiri mengatakan, barang siapa yang ingin membaca Quran, ya dikatakan, baiklah membaca Qurannya sama seperti yang ketika diwahyukan pertama kali yang dilantunkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Terus mana itu? Loh, maksudnya apa ini?
Di mana itu? Apa itu di mana? Iya, di mana itu yang hafalannya itu? Apa yang gimana? Kenapa yang dituliskan adalah hafalan yang menurut Alvin? Oh, ngaji dulu Bang Juma. Nanti kasih tahu inilah hafalannya, ngaji dulu satu ayat. Nah, inilah hafalannya, ngaji dulu Bang Juma satu. Nah, gini, seperti gini. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan begini pertanyaannya. Diam. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, gitu. Jadi ketika wahyu itu disampaikan seperti itu, Ibnu Mas'ud itu juga membacakan seperti itu, kemudian didengarkan para sahabat yang lain. Suaranya kecil. Betulin dulu mic-nya, gerak tadi. Udah besar. Kemudian sahabat yang lain juga melantunkan bacaan yang sama. Begini. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang lain juga mendengarkan itu membacakan sama seperti itu. Tidak seperti kitab Anda. Tidak seperti kitab Anda. Lukas katanya murid Yesus. Markus Yesus juga. Yohanes Markus Yesus juga. Matius Yesus juga sumbernya. Tapi dalilnya ayat pertama, bab pertama beda-beda. Kalau Al-Quran mau tidak. Mau Mas'ud, mau Abu Bakar, mau Utsman, mau Ali, semua ayat pertama sama, ayat kedua sama, ayat ketiga sama. Terus apa yang Anda permasalahkan? Ingat, budaya Quran itu disampaikan dengan cara lisan, bukan tulisan. Halo. Ya? Dengar baik-baik. Bukan, begini, jangan dulu lari ke situ. Sekarang begini. Dalam hubungannya dengan pembakaran yang lain. Nanti ada hubungannya kaitannya dengan bagaimana Ibnu Mas'ud punya hafalan ini. Iya. Ada pembakaran ke hal-hal lain kalau itu adalah satu. Iya, silakan. Itu jawab. Apa pertanyaannya? Saya disuruh jawab. Ada kisah pembakaran hanya meninggalkan satu. Oke. Saya kasih ilustrasi supaya Anda paham ya. Saya sebagai sumber Al-Quran, ketika saya menerima wahyu, sahabat saya itu tidak semuanya berkumpul. Ada yang lagi sakit istrinya, ada yang sedang di ladang, ada yang sedang mengembala. Kemudian wahyu surah Al-Baqarah turun. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang hadir di hadapan saya kala itu adalah Bang Handi, Bang Yusuf, ya, kemudian Bang Budi. Yang tidak ada di sini adalah Kusnadi. Besok Kusnadi ada, Bang Handi nggak ada. Besoknya yang muncul alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Kusnadi catat, Handi tidak. Karena tidak muncul. Tapi semua mereka ini mencatat. Yang Kusnadi catat ayat sekian, yang Handi catat ayat sekian. Satu. Kemudian ketika saya mengajarkan kepada para kabilah-kabilah, suku-suku yang ada di hadapan saya, Bang Handi, orang Barat, Kusnadi, orang Cina, kemudian kamu sendiri, orang Papua. Nah, saya mengajarkan dan mereka menuliskan berdasarkan dengan bahasa kaidah bahasa masing-masing daerah. Ngerti? Nah, kemudian muncul pembukuan kodifikasi Quran. Maka hadirlah hafalan daripada Kusnadi, tulisan Kusnadi, tulisan daripada si Bang Handi, tulisan daripada Bang Yusuf. Kemudian ada yang menghafal dari ayat 1, ayat 2, ayat 3. Yang menghafalnya adalah siapa? Orang yang diberi wewenang seperti yang Anda sebutkan tadi, Ibnu Mas'ud itu. Jadi yang saya hafalkan Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apa lanjutannya? Dituliskan oleh Kusnadi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, catatan Bang Handi tidak lengkap, catatan Kusnadi tidak lengkap, catatan Yusuf tidak lengkap. Yang melengkapi kemudian itu adalah penghafal tahfizul Quran.
Sehingga catatan Kusnadi, catatan Bang Handi digabungkan menjadi satu. Setelah muncul penggabungan buku itu, yang catatannya Kusnadi, yang catatannya si Bang Handi, itu dibakar, kar. Oke. Kitabmu seperti itu enggak kitabmu? Seperti itu enggak kitabmu? Tunggu dulu. Kitabmu itu enggak kodifikasinya? Ada enggak sistem seperti itu dalam kitabmu? Kita dulu TikTok itu belum selesai. Belum selesai dari sebentar, masalah Pak itu. Yusuf, udah kebanyakan pertanyaan. Anda aja jawab itu. Udah 4 loh. Pandai dia. Kasih Bang Pipo lah, kasih Bang Pipo. Jangan. Siapa ini? Udah 4, Bro. Anda kalau menurut Anda seperti bagaimana? Tadi saya di apa itu bilang ini belum pertanyaan, belum ke puncak nih. Ya udah, belum klimaks dia. Kasihan. Belum klimaks dia, baru start. Banyak orang. Oke, ya, silakan. Lain kali kalau ada. Gak apa-apa, lanjut aja satu lagi lanjut. Satu saja, bagaimana satu? 16 silakan. Ada Ustaz Sugi di sini, Guru Sugi. Atau yang lain boleh menggantikan saya sementara dulu. Jangan lari dulu, jangan lari Juma. Ada Ustaz Tahta. Saya nggak bakal lari. Mau lari dari umat terjemahan? Nggak mungkin. Bukan. Saya malah cari siang hari umat terjemahan itu. Nggak nemu-nemu. Tadi catatan saya. Masa giliran ada, kami yang lari, nggak lah. Tadi catatan saya di ayat berapa ya? Alif Lam Mim Salikal. Yang itu tadi catatan saya, bukan ya? itu nanti kalau cerita Alif Lam itu nanti repot lagi terus Saka Halif. Ya kenapa? Iya. Oh, ada. Aku maju. Yusuf kok makan taramik dulu sana Yusuf. Maju kau, Yusuf. Maju kau, sini kau. Siapa nih? Ada Ustaz Tahta ya? Adina Tahta. Oh, Ustaz Zina Tahta ada. Ada, oh ya udah. Kalau gitu saya ngopi dulu lah sebentar ya. 10 menit, 5 menit lah. Tapi lain kali nikmati kemenangannya. Jangan dulu bilang menang. Ya sini Bro Yusuf mau nanya apa? Ini siapa? Enggak, Pipo dulu itu pindah ke diskusi dari tadi ditungguin. Oh iya, nangis nanti Pipo. Udah Juma, udah bikin. Belum Guru lagi istirahat dulu, lagi mau ngopi. Ya udah Bro Pipo mau nanya apa? Lanjutin yang tadi aja yuk Bro Pipo. Akal dan pikiran tuh bedanya apa sih? Apa ya? Akal dan pikiran dari tadi gue dengerin lu tuh akal dan pikiran. Bedanya apa akal dan pikiran? Gue bingung. Giliran Kristen bertanya. Makanya kalau iya lupa. Cuma tadi penasaran Bro Yusuf, akal dan pikiran apa? Ya, okay. Orang lain kan akal dan hati ya biasanya tuh. Ini akal dan pikiran. Makanya agak lucu juga, menarik, unik. Bukan lucu, Anda yang lucu maka nggak ngerti. Iya, nggak ada yang ngerti bahasa lu, Vivo. Makanya kan Anda lucu nggak ngerti Anda bicara itu kan. Ini akal dan pikiran, orang lain akal dan hati, ini akal dan pikiran. Sesama Kristen aja Pak Pipo nggak dimengerti oleh Pak Yusuf, apalagi kita orang. Iya loh. Coba Bro Pipo, enggak tadi kenapa keles sama Bro Yusuf? Karena lu kagak ngerti yang Bro Yusuf omongin. Nah itu masalahnya. Bukan, ayat baik. Ayat yang Anda tanyakan dulu kita kupas. Jadi jangan berlebar kemana-mana dulu. Anda katakan tadi si Juma bilang tadi. Oke, saya tanyakan satu. Di dalam Yusuf, ini Pipo yang minta ya, tadi tanya dia nih. Apa? Oke. Anda tadi dikatakan ayat 1 di dalam Kejadian 1. Kan itu kan? Maka saya tanyakan. Iya. Semua Anda yang ada di Zoom ini, Taurat itu Anda pahami enggak? Taurat itu kami paham Taurat. Bahasa Ibrani ini apa Taurat? Bahasa Ibraninya Torah. Apa bahasa Ibraninya Torah? Taurat kalau bahasa Indonesia kan Taurat di dalam Kristen. Taurat itu juga bahasa Ibrani, Pak Pipo. Taurat, bahasa Ibrani bukan bahasa Ibrani itu, Bro. Aduh. Gini Pak Pipo, ini deh. Gua lagi malas ngejeng-cengin karena gua lihat Pak Pipo ini emang keterbelakangan literasi. Gini Pak Pipo, gua kasih tahu ya. Torah itu adalah bentuk kata tunggal. Torah dalam bahasa Indonesia. Pak Pipo dengerin, mau dijelasin enggak?
Bukan, Anda sok mengetahui Alkitab Nanti gua kasih tahu. Nanti gua kasih tahu data gua dari mana. Nanti gua tunjukin di layar. Ini gua terangin aja sekarang ya. Ini. Torah itu bahasa Indonesia apa bahasa Indonesianya? Iya. Bahasa Indonesianya itu artinya kalau nggak instruksi bisa juga. Bukan artinya, kata-katanya apa? Apa sih yang ditanya ini? Makanya jangan dipotong-potong, Pak Pipo. Nah, Torah itu ada 3 kata itu ya. Itu kata Ibrani-nya itu 3 kata Ibrani. Nah itu kalau dibaca Torah dia. Nah Torah itu bahasa Indonesianya apa sih? Bahasa Indonesianya Torah itu kalau nggak instruksi, hukum. Instruksi, hukum. Nah, terus Torah ini. Saya permisi dulu ya. Siap Bro Yusuf, selamat istirahat. Jangan lupa minum air putih. Nanti main-main lagi. Iya pasti. Karena minum Paramek juga kok nanti Yusuf. Jangan lupa juga kok minum Paramek nanti. Kenapa pula itu minum Paramek? Teruskan dulu, jangan melebar kemana-mana. Anda, dimarahin jadinya kan sama Bro Yusuf. Ya Bro Yusuf. Permisi ya. Oke. Ya. Minum lengkap dulu Pak Yusuf. Pak Yusuf rekam mana? Pak Yusuf rekam mana? Tolong yang lain standby dulu lah. Ini live ini. Nanti Bro Pipo lanjut sama Muslim yang lainnya karena kayaknya kalau sama gua kurang enggak imbang kita. Nah ini terus Torah ini dia itu bentuk kata feminin. Dia kata feminin. Nah, terus kenapa kok di Indonesia Taurat itu ngambil dari Al-Qur'an? Kenapa Al-Qur'an mengambil Taurat? Karena Al-Qur'an ini hukum tuh nggak cuma satu. Makanya disebut Taurat. Bukan Taurat, itu Toroh. Oke. Nah, kenapa Toroh? Karena jamak. Nah, Toroh ini adalah bentuk jamak dari Torah gitu loh. Ya. Pengertiannya. Gitu, Bro Vivo. Pengertiannya. Pengertiannya tujuan kata-kata itu kira-kira apa? Nah, ini Torah ini ya, ini secara definisi Torah ini adalah segala hukum yang diberikan Tuhan secara langsung kepada Musa gitu loh Torah itu. Dan hukum ini kebagi 5. Bereshit, Vayikra, Bemidbar, 2 lagi lupa bahasa Ibrani-nya. Jangan lupa harus pandai. Ya bentar. Ini ada di catatan gua. Bereshit, Vayikra, Bemidbar, terus Tuhan kau aja bisa lupa. Ya, gitu. Bentar, Vayikra, mau dulu. Pas. Udah, bilang aja pas dulu. Kalau ya udah pas deh, dua lagi lu lengkapin aja deh, gue lupa soalnya. Oke, saya hormati Anda kata-kata pas Anda itu. Ya. Anda katakan buku Musa terbagi dari 5 bagian. Secara garis besar, Taurat itu terbagi berapa? Enggak, itu lu 2 lagi apa? Bukan itu. Udah pas. Gimana sih? Nggak ngerti dia itu. Bemidbar, Bereshit, Vayikra, 2 lagi dong lengkapin Vivo. Taurat itu terbagi 5 bagian. Kan lu juga kagak bisa jawab, Bre. Mending gua 3. Itu kan Taurat kan pengertiannya saya setuju dengan Anda tadi. Lu setuju tuh lu nyontek mulu di sekolah ya? Anda yang di gerbang nggak pernah masuk kelas kok saya pula. Anda lah, gua SPP bayar lunas, gua ranking 1. Kalau Anda di kelas pasti di belakang Anda duduk. Ya gua paling belakang aja pinter, apalagi paling depan. Nggak pernah diburu Anda. Terbagi berapa secara garis besarnya Taurat itu terbagi berapa? Trion jangan pindah topik, suruh lengkapi yang 5 dulu itu. Anda sebutkan 3, dia 2. Silakan. Lalu 2 lagi apa tuh? Sebutin. Jangan pindah topik. Terbagi berapa Taurat itu? Terbagi berapa Taurat itu? Terbagi berapa menurut Anda? Itu buku Musa 5. 5. Okay? Sebutkan. Terbagi berapa secara garis besarnya Taurat itu? Sebutkan kelima itu, sebutkan. Biar paham Anda, biar saya cari Anda tentang hukum. Sebutkan kelima itu. Makanya Anda jangan paling belakang bertanya kalau Anda tidak memahaminya. Sebutkan kelima itu. Aduh. Anda tidak paham kelima itu. Lalu Anda katakan sebutkan kelima itu. Sebutkan kelima itu. Al-Quran Anda karena saya tidak memahaminya. Anda paham? Sebutkan kelima itu. Sebutkan kelima itu. Ini Anda Taurat bukan Anda imani, Anda seolah-olah mengetahuinya menerapkan kepada orang. Kan sudah nggak benar. Bro Vivo itu ditanya apa aja. Apapun dijawab kepada Anda karena pemikiran aku aja dong, kalau nggak tahu tuh itu ngaku.
Makanya kalau kita tidak mengetahui ini apa yang dikatakan, yang mempunyai orang kamu sendiri atau orang Kristen itu, ya nalar Anda itu terimalah itu, tapi bukan untuk dipercayai. Ya, lu nggak tahu, Vivo, ngaku aja. 5 bagian itu muridnya Penatua di tes aja. Nih gue sebutin Pipo ya, sebentar. Pertama, begitu dia cara mengulas daripada Alkitab Kristen. Lu dengerin dulu. Anda kita tidak mengetahui, tetapi kita fokuskan, kita simpulkan. Alkitab orang lain ngomong dia nggak tahu. Yang ngomong nggak tahu dia. Pipo nih, lihat di layar Pipo. Tes muridnya dong, muridnya Penatua jangan dibuka. Muridnya Penatua tes. Ya, silakan dites muridnya Penatua Kores Kristus, silakan. Ya. Pertama itu di bahasa Indonesia ini ya. Taurat itu ada 5. Nih dengerin nih, ini Muslim nih Vivo nih. Vivo ini Muslim nih, lihat nih. Silakan. Muridnya Penatua nih yang pertama. Saya itu Genesis, Kejadian, kemudian Keluaran, Exodus, Shemot, Kitab Imamat atau dalam bahasa Inggrisnya Leviticus, Wayikra, kemudian Kitab Bilangan. Itu Bet Midar, kemudian Ulangan, Deuteronomi, Debarim, Vivo banyak ngomong. Ranking 1 dari Muslim. Mantap. Vivo kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu, udah simpel, jangan muter-muter. Itu di sekolah minggu, jadi makanya secara garis besar. Nah, lu sekolah minggu aja nggak lulus, coba ditanya kitab Musa apa aja. Berapa hukum Taurat? Terbagi berapa? Udah 5 kan tadi dijelaskan 5 itu. Dia cuma ini belajar udah. Beresit, Semot, bikin malu nih Vivo nih. Bermitbar. Secara garis besar itu. Aduh, Debarim. Tujuan hukum Taurat itu yang kelima itu terbagi berapa? Nah, sekarang tujuan yang lu tahu itu tertulis di mana? Pasti nggak tertulis. Anda dengar? Itu 5 buku Musa, betul, saya setuju itu. Anda pahami itu. Kamu nggak tahu, tapi akui dulu. Kamu nggak tahu tadi. Akui dulu, jangan bergerak. Akui dulu, nggak tahu butuh pengakuan. Akui. Sebenarnya diam dulu. Silakan akui dulu bahwa tadi yang 5 itu saya nggak tahu. Akui dulu baru lanjut. Kalau nggak lo akui, mending lo tidur. Sok tahu tapi aduh ini orang nggak tahu apa-apa gitu loh. Muslim yang terang dia sok tahu gitu loh. Akui dulu tadi saya tadi tuh nggak tahu. Muslim tahu, baru pindah lagi gitu loh. Parah Pak Vivo, parah. Iya, Vivo nih, lu yang boker kita yang nyebok. Bau lagi lu. Kena mental. Itu Mas Lawyer itu ranking 1 itu, hati-hati Pak Pipo. Dia terlalu banyak suara, biarkan dia tuh. Biar netizen tahu itu loh bahwa Pipo ini nggak tahu apa-apa tentang Bible-nya ya. Saudara netizen di luar sana, ini Pipo hanya jual obat cacing. Tapi di sini nggak ada orang yang cacingan, jadi obatnya nggak laku. Pipo buka mute lu Pipo. Dia sendiri mengatakan 5 hukum Taurat itu. Dia sendiri nggak tahu apa-apa gitu loh. Muslim yang jelaskan malah. Tapi bisa tahu gitu loh. Artinya obat cacingnya nggak laku malam ini gitu loh. Selesai. Secara garis besar kan hukum itu 5 buku Musa betul. Nggak bisa, akui dulu saya nggak tahu tadi itu. Secara hukum Taurat akui dulu, nggak bisa, lu kebiasaan. Akui dulu. Makanya kalau Anda nggak bisa, lu nggak bisa dibiarkan ngomong sebelum lu akui. Akui dulu bahwa yang kelima tadi itu saya nggak tahu. Muslim yang tahu. Akui dulu itu loh. Karena saya pun tidak pernah mengganggu Al-Quran Anda. Karena Anda akui dulu, ini nggak mengganggu. Ini diskusi ilmiah. Aja Pak Vivo, sebutkan yang 5 tadi. Coba ulangi tadi kalau Anda ngakui, Muslim udah sebut. Coba silakan Anda sebutkan yang 5 tadi. Ini pun Anda tidak memahaminya, tapi menyimpulkan Alkitab orang. Dari mana Anda nalar apa yang Anda pakai untuk itu? Sebutkan kelima Taurat itu, sebutkan 1, 2, 3, 4, 5. Sebutkan. Jadi kalau mempelajari Alkitab orang Kristen, kalau ada diterangkan, terima itu. Kalau nggak diterima, terserah sama Anda. Tapi jangan menimpulkan harus begini. Karena Anda bukan mengiman itu. Sebutkan yang kelima tadi. Tahu nggak Pak Pipo? Tahu nggak? Ini saya sebutin ya 2 aja ya. Beresit, Semot. Jangan. 3 lagi. Ya, silakan Bang Pipo tambahkan.
Kau kan masih kelas 1 kalau seperti itu. Ya udah kalau begitu jelaskan. Sebutkan aja, nggak usah dijelaskan. Sebutkan. Terbagi berapa secara garis besar isi hukum Taurat itu? Itu sebutkan dulu kelima itu. Sebutkan dulu kelima itu. Itu pertanyaan anak TK, Pak. Tapi Anda harus mengakui dulu lah. Kalau Anda tidak tahu gitu aja kok nggak jujur sih. Lanjut. Lihat Mbak Google, lihat Mbak Google. Begitu cara membahas Alkitab, bro. Ini Anda bahas. Jadi cara sebentar dulu. Jadi cara membahas Alkitab itu kita nggak perlu tahu. Begitu. Pelajari dulu, secara iya. Oke. Sudah dipelajari baru ditanya. Oh, jadi cara mengerti Alkitab kita harus nggak tahu Alkitab gitu ya. Oh iya. Bagus itu. Anda kan bukan mengimani itu. Siapa juga yang bilang mengimani? Anda sekarang jelaskan yang kelima kalau itu. Kalau di Alkitab itu, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Aduh, orang pas Indonesia yang nggak ada ini. Ayo kita lanjut aja lah, kita ikutin aja Bang Andi nih supaya maju. Ayo Bro Vivo, coba secara garis besarnya gimana coba? Nah, begitu bertanya begitu bagus, baru kalau Anda terima atau tidak terserah Anda. Iya, coba. Hukum Taurat itu secara garis besar yang 5 itu terbagi 3 bahagian secara garis besar. Anda apa paham? Aja? Nah itu. Moral, seremonial. Yang lain dia. Hukum. Apa aja? Itu gampang itu, cuma 3. Moral, seremonial. Siapa ini sih? Apa aja Bro Vivo? Nah, secara garis besar hukum ya atau buku Musa itu yang 5 bahagian, secara garis besar 3 bahagian itu perintah-perintah yang ada di dalam Alkitab itu di dalam buku Musa itu. 1. Hukum moral, itulah yang diberikan Tuhan di Gunung Sinai kepada Musa. Hukum moral tentang ketuhanan dan kepada manusia. Yang kedua, hukum spil. Anda tahu spil? Mata ganti mata. Nah, kalau ada pakaianmu, kasih satu sama orang lain. Yang ketiga, hukum persembahan domba dan kambing, apapun itu dipersembahkan. Secara garis besar, itulah hukum Taurat yang ada di dalam buku 5 yang dibawakan oleh Musa. Ya, oke. Garis besar, oke. Itu tujuannya semua ada maknanya, ada tujuannya. Iya, gua ngerti. Nah, kita Muslim ini simpel, apa yang tertulis kita hargai, apa yang tidak tertulis itu bidat. Sekarang kitab Torah itu terbagi 3, di mana tertulis? Harus saya katakan kepada Anda itu di meja mana itu tertulis begitu? Iya. Pulpen apa yang menulis begitu? Enggak usah siapa yang menulis. Di mana tertulis itu aja. Makanya Anda pertanyakan kalau udah diterangkan terima atau tidak, itulah dia di dalam iman. Enggak, bukan ini gua bukan soal terima atau tidak, gua nanya kembali di mana tertulis. Kalau misalnya tidak tertulis ya gua kalau misalnya tidak ada, kalau misalnya ada ayatnya ya gua juga gitu, nggak akan gua bantah. Makanya kalau ada ayatnya harus ada di dalam pulpen apa dibikin Musa menulisnya begitu. Iya, soalnya kalau tidak tertulis itu bukan dari Tuhan. Buat kita. Pakai pikiran Anda, akal Anda mengetahui itu tidak akan pernah mampu. Buat kita kayak gitu, Bro Vivo. Makanya tidak pernah mampu atau memahami Alkitab itu karena pikiran Anda dan akal Anda. Oh ya udah, kalau misalnya nggak tertulis ya udah nggak apa-apa. Lanjut lagi coba. Sekarang bukan harus ada ditulis di situ. Pulpen apa namanya, berapa jari yang menulis, meja mana. Satsugi. Asumsi. Enggak ditanya begitu. Enggak ditanya siapa begitu pulpen apa. Pak Vivo jangan langsung merasa bersalah gitu. Kok nggak apa-apa kalau misalnya tidak tertulis terus diimani ya nggak apa-apa. Karena sini saya jawab. Pertanyaan Anda itu pertanyaan yang konyol. Pertanyaan itu tidak benar apa yang Anda tanyakan. Ya nggak apa-apa kok, orang nggak tertulis. Kalau nggak tertulis ya nggak apa-apa. Sini saya jawab. Dari mana sumbernya? Dari mana sumbernya itu? Dari Esra Soru. Itu sumbernya. Begitu caranya. Yang kedua. Esra Soru, lanjut. Yang kedua. Dengar. Akui dulu itu. Esra Soru kan gurumu. Ada dengar dulu. Akui dulu itu. Ada dengar. Dituliskan dunia sudah ada. Anda paham? Kalau Yahudi lebih banyak loh, nggak terbagi 3 bagian, terbagi 613 loh, Bro Vivo. Dan itu ayatnya ada semua. Pikiran Anda, akal Anda membuat itu seperti itulah bicara Anda. Anda tidak mengimani. Lah ini kalau Bro Vivo ngelihat ayatnya pakai apa? Pakai batin.
Yang ditulis di Alkitab itu di dalam buku Musa itu Tuhan Anda belum atau enggak? Yang ditulis di Tuhan sih. Yang ditulis di kitab Musa itu gimana maksudnya? Maksudnya itu Allah Anda enggak? Yang ditulis lalu Tuhan berfirman menjadikan langit dan bumi, itu Tuhan Anda belum? Ini kitab yang lu punya sekarang yang Torah itu dan perjanjian lama itu Tuhannya Israel, Bro Vivo. Itu Tuhannya Israel. Kalau enggak Tuhan Anda, kenapa Anda komentari? Lah emang itu Tuhan lo. Nah, jadi siapa Anda? Lalu orang Israel emang. Nah sekarang ini seru nih. Lu orang Israel, Bro Vivo. Anda pikiran Anda itu Anda pakai sesuai dengan akal Anda. Bro Vivo, lu orang Israel bukan? Bukan itu yang saya tanyakan. Nah kalau misalnya bukan orang Israel, Bro Vivo, Tuhan di dalam kitab Torah itu nggak pernah berbicara kepada bangsa lain. Anda imani itu enggak? Anda imani itu Alkitab itu? Gua hargai, memang tertulis begitu kok. Kalau ya Israel hambaku. Anda menerima itu. Nggak seperti Al-Quran. Ya ya ayuhan nas, wahai umat manusia, nggak begitu bahasanya. Kalau Anda tidak mengimani itu, Tuhan yang ditulis di dalam buku Musa itu tidak akan pernah tahu. Ini seru Bang Andi, ini seru-seru itu. Biarin biarin Bang Slayer yang maju, biarin lanjut Bang Slayer. Apa Bro Vivo? Kenapa? Biar terbuka pemikiran kita. Iya, kita makin terbuka. Kita makin terbuka ini. Gimana kalian beriman yang ayatnya tidak pernah tertulis di sana? Anda dengar. Yang ditulis dalam Musa 1 ayat 1. Tuhan melayang-layang dan berfirman, jadilah itu Kejadian 1 ayat 2 itu. Oke. Itu Anda kenal itu Tuhannya, Anda pahami itu enggak? Tuhan melayang-layang. Apa? Anda pahami enggak? Apa? Gua pahami itu kan ruah Elohim kalau dalam Ibraninya ya. Anda imani itu enggak? Anda imani itu? Bukan, itu dalam bahasa Ibraninya bukan Tuhan itu. Iya, Anda imani itu enggak? Imani gimana sih? Dipercayai maksudnya? Yang ditulis di dalam buku Musa itu. Oh. Iya, tapi bukan Kejadian 1 ayat 2. Ketika Tuhan berfirman itu bukan di situ. Artinya gini, Trion, lu harus jadi Kristen dulu, baru dialog sama dia. Nah, ini gua akan mencoba menjadi Kristen yang kritis, gitu Bang Andi. Gua akan menjadi Kristen yang kritis. Mantap. Nah, gimana Bro Vivo? Silahkan. Anda imani itu enggak yang dituliskan di Alkitab itu? Imani. Nah sekarang bukti kebenarannya Alkitab apa? Bukan itu yang saya tanyakan, jangan berbelit-belit. Anda imani enggak? Nah kalau misalnya kita mau mengimani kan kita mesti tahu dulu itu tuh benar gitu loh. Nah sekarang bukti kebenarannya apa? Kalau misalnya kita nggak tahu buktinya apa, berarti kita iman buta, Bro Vivo. Anda dengar, kalau tidak Anda imani sampai ujung dunia pun tidak akan pernah memahami yang dituliskan di situ. Ya mending gua mengimani martabak pink yang melayang-layang lah. Apa bedanya kalau kayak gitu? Kalau misalnya kita nggak pakai akal dan pikiran, gimana sih? Sebatas itulah akal Anda dan pikiran Anda, tidak pernah memahami. Nah emang batasnya akal dan pikiran lu apa, Bro Vivo? Makanya saya katakan tadi, Anda imani atau belum? Ya gimana mau ngimani kalau kebenarannya belum teruji? Jadi kenapa tidak Anda imani, tetapi Anda selalu memutuskan, mempersoalkan di dalam dirimu apa yang tertulis? Yang kita permasalahkan di sini asumsinya kalian terhadap kitab yang kalian punya, Bro Vivo. Yang mau didiskusikan. Bro Vivo, dengerin dulu, Bro Vivo. Yang kita kritisi di sini adalah keimanan kalian yang terputus dari apa yang tertulis dalam kitab kalian. Betul. Tetapi itu kan bukan Anda imani. Anda persoalkan di dalam diri Anda itu. Ini keimanan kalian ini kenapa semua tidak tertulis dalam kitabnya kalian gitu loh. Kenapa Anda persoalkan di dalam pemikiran, di dalam akal Anda itu? Anda bukan mengimani. Ya karena kita ini bingung dengan kalian ini. Kok gitu. Kalian tuh mau menghujat-hujat kepada gini. Ini kan ajang diskusi. Kalau Anda nggak mau diskusi, keluar aja. Nggak usah gabung diskusi. Gini Satsugi, kayak kita kasih tahu dulu. Ini begini Bro Vivo. Ini gini Satsugi. Gini Bro Vivo. Kenapa kita melakukan diskusi ini supaya mengedukasi para misionaris dan para penghujat Islam yang mencoba masuk ke ranah Al-Quran begitu loh. Sehingga kami mencoba mengerti bahwa apa ya sebenarnya yang terjadi itu adalah kitab kalian ini sama persis dengan apa yang ada di Al-Quran begitu loh. Itu Bro Vivo. Asalnya begitu. Jangan sekarang kalau Bro Vivo bertanya lagi kenapa, ya itulah alasannya. Itulah kenapa diskusi ini tercipta Bro Vivo. Untuk apa? Untuk menangkalkan misionaris dan penghujat Islam. Seperti yang jangan dipungkiri Bro Vivo, itu banyak sekali tumpah-tumpah di media sosial. Baik. Thank you. Saya tidak pernah menghujat Islam, Al-Quran pun saya tidak pernah hujat. Alhamdulillah kalau gitu Bro Vivo termasuk orang yang baik. Anda dengar dulu, Anda berbicara dengan saya bukan kepada orang lain. Paham?
Saya tidak pernah mempersoalkan Al-Quran itu dan saya tidak pernah itu merendahkan apapun itu. Iya, terima kasih. Gue terima kasih Bro Vivo. Tapi begini, ini kan dialog ini, Bro Vivo, ini kan dialog ini berangkatnya dari sana. Maka ketika Bro Vivo di sini, Bro Vivo harus mempertanggungjawabkan apa yang ada di kitabnya Bro Vivo jadinya gitu loh. Dasar Anda itu mempertanggungjawabkan itu kepada Anda kira-kira apa menurut pikiran akal Anda? Karena ada misionaris-misionaris dan penghujat yang mencoba masuk ke ranah Al-Quran. Di sini kita membalikannya Bro Vivo. Soal itu yang Anda bilang saya tidak mengerti dan tidak paham itu. Orang lain kalau gitu jangan masuk ke sini. Anda berbicara dengan saya bukan kepada orang lain. Kenapa? Ya Bro Vivo kalau misalnya Bro Vivo juga berbicara di ranah diskusi tersebut gitu loh. Kalau misalnya nggak mau berdiskusi soal itu ya kenapa ke sini Bro Vivo? Kalau Anda berdiskusi yang baik dan yang paham, jangan Anda seolah-olah mengerti kitab orang lain, itu yang diskusi, bukan Anda menentukan orang lain. Masalahnya orang lain. Kami ini terlanjur mengerti kitab orang lain. Anda mengerti tapi tidak memahami dan tidak mengimani. Dasar apa bedanya mengerti dan memahami? Kan Anda kan bukan mengimani. Kenapa Anda harus tahu itu? Enggak, kita belum beriman dulu. Kita coba kita telah lagi Bro Vivo. Ini soalnya dari tadi Bro Vivo ngomong asalnya blak kita lihat ini. Bukan coba mengerti dan memahami itu apa bedanya? Begini. Maka saya terangkan. Kenapa saya katakan seperti itu dari awal? Kalau saya terangkan itu nanti yang tertulis di dalam Kejadian itu, Musa menuliskan itu dunia sudah ada. Anda paham? Dunia sudah ada. Kok bisa dia tuliskan dunia sudah ada? Musa menuliskan Adam diciptakan Tuhan. Dia tidak pernah melihat, dia tidak pernah tahu. Adam itu dia tidak dilihat diciptakan. Kan nggak dapat akal Anda pemikiran Anda itu kan? Iya. Poinnya apa? Anda paham yang saya katakan tadi? Musa menuliskan buku Musa. Ya sama. Nabi Muhammad pun menuliskan tentang kisah Musa, padahal nggak pernah ketemu kan? Ya sama jadinya. Dengar dulu. Ya, dituliskan kejadian dunia, dituliskan itu kejadian Adam. Jauh sebelumnya sudah ada dunia ini, baru dia tuliskan. Pikiran Anda, akal Anda menerima itu enggak? Ya menerima lah, karena itu ada kedikeimanan kami. Katanya itu juga yang ngomong kan Tuhan langsung kepada Musa, ya masa Tuhan bohong? Kan gitu. Dari mana akal Anda, pikiran Anda menerima itu? Jangan bohongi diri Anda. Ya dari utusan dan nabi-nabinya lah kan gitu cara taunya. Dari akal manusia manapun itu tidak akan pernah masuk di akal manusia. Ya gini loh, Tuhan tuh nggak mungkin datang ke dunia karena dunia tidak cukup memuatnya kan kayak gitu, Bro Vivo. Anda manusia enggak? Bro Vivo tahu definisi saksi nggak Bro Vivo? Anda manusia tidak? Bukan gua Pokemon, ya iyalah manusia. Kalau manusia akal pikiran Anda bawakan itu tidak pernah masuk akal pikiran kita. Kenapa nggak bisa masuk? Emang yang ngomong siapa? Dari mana? Musa menuliskan kejadian dunia. Dunia sudah ada. Lah kalau misalnya Bro Vivo tidak percaya kepada Musa, kenapa diimani apa yang dikatakan Musa? Gini, Pak Vivo dengar. Emang akalnya Pak Vivo dengan akalnya saya sama enggak? Anda dengar, akal saya, pikiran saya tidak dapat menjangkau itu. Tetapi iman saya... Iya, kalau pikirannya Bro Vivo mungkin iya, tapi pikiran Muslim bisa. Karena itu logis kok. Ketika ada nabi... Ya Bro Vivo ini bentar lagi kayaknya jadi ateis deh. Bro Vivo. Bukan, karena Anda pikirkan itu dan akal Anda bisa dapat itu ditulis Musa, dunia sudah ada. Ya gini lah Bro Vivo, emang seorang nabi udah bermujizat itu kan bukti nyata, ya nggak sih? Nabi apapun yang dituliskan, akal pikiran manusia tidak akan pernah mampu menalar itu, menerima itu. Enggak, akal pikirannya Vivo, jangan bawa-bawa manusia. Emang manusia kayak Bro Vivo. Iman yang menerima. Enggak. Musa itu belah lautan di depan umatnya, masa nggak ngerti? Nabi Muhammad turunin 1000 malaikat ngebantu di perang Badar, masa orang-orang nggak percaya kayak gitu? Musa menyeberangi laut. Iya. Anda terima pikiran Anda, akal Anda itu? Ya iya, orang-orang di sana udah ada saksinya kok. Pikiran apa? Intinya tuh dari saksi Bro Vivo. Saksinya bisa kita konfirmasi, ya udah kita beriman di situ. Itulah kebenaran. Anda dengar, yang Anda katakan. Gua dari tadi mendengarkan. Bro Vivo mau mendengarkan gua enggak? Membelah laut, dari mana akal Anda, pikiran Anda menerima itu? Ya dari saksi-saksi yang ada. Pengadilan aja terima saksi kok. Ada saksi ahli, ada saksi TKP. Kenapa Bro Vivo nggak mau menerima saksi? Inilah penyakitnya sola scriptura. Jangan bohong diri Anda. Kok jangan membohongi gua sih? Lu membohongi diri lu gimana sih? Lu yang nggak percaya saksi. Pikiran Anda menerima laut itu dibelah. Karena ada saksi, ada saksinya melihat.
mau melihat dunia ini pun tidak akan pernah masuk nalar pikiran kita. Nah itu berarti Bro Vivo ateis kalau kayak gitu. Bukan itu, tetapi kalau bukan itu apa orang-orang Bro Vivo menolak kebenaran kok. Oh, ini nabinya udah datang, nabinya bermukjizat gitu, mukjizatnya kita lihat, masa kita nggak mempercayai? Tapi kalau Anda katakan iman, itulah kafir namanya, menutup diri dari kebenaran. Mujizat. Begitulah dia. Apa lagi coba? Apa ayo? Apa? Musa menuliskan dunia ini, dunia sudah ada. Pikiran pikiran manusia. Udah 6 kali diulang. Ya udah Musa nggak melihat Adam. Terus orang-orangnya nggak percaya seperti Bro Vivo. Tapi ketika Musa bermujizat, di situ orang-orang mulai percaya. Itulah nabi, itulah keimanan. Imanlah yang menentukan itu, menerima itu. Paham? Bukan akal. Ya masa orang bisa punya kesaktian yang nyata di depan mata, terus akal kita tidak bisa menerima. Dengar. Udah Bro Vivo mending jadi ateis aja udah. Jadi ateis aja, nyembah Google. Bang Seler sudah, karena kayaknya Pak Vivo ini biarkan akalnya kita harus ikut akal dia gitu. Enggak, dia ini menolak akalnya sendiri, Bro Nasmaspul. Aman. Dia menolak akalnya sendiri ini. Biarkan. Gimana Bro Vivo? Apalagi hayo? Bukan, itu kita terus. Dari mana kita menerima itu? Saksi. Dari tadi dibilang saksi, nggak mau dibahas, itu saksinya sembunyi banget sih. Bro Vivo gini deh, Bro Vivo ini sedang mengelak supaya nggak malu atau mengelak dari kebenaran yang nyata? Coba dipilih dari dua itu. Jangan Anda katakan kebenaran Anda pahami kebenaran. Nah, berarti Bro Vivo sedang mengelak supaya nggak malu gitu ya? Bukan. Kalau gitu Bro Vivo nggak tahu malu sekarang. Anda saya dengar, saya bacakan. Ya kan, Bro Vivo nggak tahu malu jadinya, karena Bro Vivo tidak mengimani saksi-saksi yang ada, ya nggak? Bukan saksi yang saya imani, Anda dengarkan. Kok bukan saksi yang saya maksud, yang gua maksud di sini. Ini pentingnya nih yang gua maksud di sini, bukan yang Bro Vivo maksud. Karena yang Bro Vivo maksudkan itu semua ngambang, ablu. Makanya kalau pikiran akal Anda mengetahui Alkitab sampai akal pikiran gua datang dari mana? Dari penglihatan gua terhadap saksi-saksi yang gua lihat, ya nggak? Nah, kalau itu menurut Anda terserah. Nah, kan menurut gua sekarang kenapa menurut gua tidak diterima oleh Bro Vivo? Kenapa coba? Alkitab tidak berlaku itu menurut Alkitab. Nah, sekarang Alkitab ini bisa diuji nggak kesaksiannya? Gua tanya. Baik, saya baca. Dengar. Sebentar, Alkitabnya nih, saksi dari Alkitabnya yang gua tanya. Kalau kita kan ada Zaid bin Sabit, terus Imam Qasim, terus ada Imam Qasim siapa sih? Ada Ibnu Mas'ud, terus ada Ibnu Katsir gitu. Ini kan semua saksi-saksi yang bisa kita percaya. Bro Vivo, biblosnya ini saksinya siapa gua tanya. Mati lu di sini. Dengar, saya baca di dalam Alkitab saya. Gua nggak mau baca di dalam Alkitab kalau gua nggak tahu saksinya siapa. Makanya Alkitab itu tidak pernah Anda pahami. Nah, kan kalau gitu nggak ada saksinya. Ngapain gua imani kalau kayak gitu, Bro? Al-Quran Anda lah paparkan kepada orang lain, jangan Alkitab orang. Al-Quran kami mah udah jelas nyata. Itulah kenapa Indonesia dominan Islam, karena orang-orangnya berakal dan beriman gitu loh. Imani, ajarkan itu dengan baik kepada orang. Kenapa? Imani aja kenapa? Kenapa kalau misalnya diimani saja orang-orang di Eropa meninggalkan Tritunggal? Kenapa? Bukan ngapain kau ke Eropa kau? Ngapain? Ya kita kan mau bicara fakta di sini. Gue nggak mau berbicara iman, tapi ternyata faktanya nggak ada. Kutub Utara Anda bilang, jangan mengaur kau ngomong. Kau mengaur, mau gue kasih datanya? Sampai ke dunia kau pikir kemana? Ke Kutub Utara kau pernah? Ya gua kan ini kan data-data kan ada semua disajikan itu. Ini kan media internet. Baik, nanti Bro Vivo nggak percaya lagi ngomong sama orang. Gua disangkanya tumbuhan lagi karena nggak melihat gua. Saya baca ayatnya, makanya saya berani mengatakan seperti itu ya. Oke. Ya sekarang ayat itu datang dari siapa? Gua tanya. Saksinya siapa itu ketika penulisan ayat itu? Anda kan tidak memahami Alkitab, tidak mengerti Alkitab. Ya gimana gua mau paham, saksinya aja nggak dikasih tahu dari tadi. Kata-kata Anda kan pemikiran akal Anda yang Anda buat. Bukan akal dan pikiran itu dong. Sebutkan kata saksi. Kenapa sih alergi banget sama kata saksi? Akal Anda, pikiran Anda tidak saksi, pernah. Saksi. Bro Vivo, saksi. Ayo, gue minta saksi. Makanya terlalu maju Anda kau mempelajari Alkitab. Tapi ya inilah kenapa kami di Islam. Karena Islam itu maju. Makanya kami juga maju. Justru itu Al-Quran Anda lah pelajari dengan baik. Udah. Itulah kenapa dalam Al-Quran itu apakah kamu tidak berakal gitu. Agama Islam hanyalah untuk orang-orang yang berakal. Selalu begitu. Akal kami digunakan Bro Vivo.
Akalmu dan pikiranmu di dalam Al-Quran. Nah, akal gua dan pikiran gua datang dari saksi yang gua lihat dan gua ungkapan itu adalah benar. Tidak berlaku kepada Alkitab itu. Nah, kalau misalnya Alkitab nggak perlu saksi, ya itu keimanan Bro Vivo. Gua hargai, ngaku. Nah, gitu kan. Enak kan kalau ngaku nggak perlu. Anda menentukan Alkitab orang seolah-olah Anda itu Tuhan. Gua nggak menentukan. Gua nggak menentukan, Bro Vivo. Gua nggak menentukan. Bro Vivo yang merasa dihakimi. Padahal ngaku aja sih orang. Ya, saya hanya mengimani saja. Saya nggak perlu saksi kan kayak gitu enak gitu loh. Dari tadi tuh nggak mau ngaku dari tadi tuh. Anda, makanya aku bilang seolah-olah Anda itu melebihi dari Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu. Anda siapa? Enggak ada gua melebihi Tuhan. Orang Tuhan itu ini kok. Tuhan ini kan punya nabi-nabi ini kan yang menjadi saksi-saksi kami kan kelar kayak gitu. Saya bacakan ayatnya. Anda pahami atau ngerti itu urusan Anda. Ya udah sekarang gua kasih deh walaupun nggak ada saksinya ya, walaupun nggak ada saksinya ini ayat turun, coba kita dengarkan. Coba silahkan. Karena dengar. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Anda dengar? Sebab itu imanlah telah diberikan kepada kita dan ke nenek moyang kita. Iman. Anda paham iman? Iman Musa mengetahui dan membuat tulisan itu walaupun dia tidak lihat diciptakan Tuhan Adam. Iman dia, bukan pikiran akal dia menerima itu. Kalau akal dia, pikiran dia itu menerima itu tidak akan pernah sanggup dia. Iman dialah mengatakan itu kepada dirinya, dipikirkannya, lalu menerima itu. Loh kok ada dipikirkannya? Anda dengar tadi? Iman dia kok, itu kok ada pikiran-pikiran juga. Kalau akal pikiran dia buat itu tidak masuk nalar dia pikiran dia. Nah, tadi katanya imannya dipikirkannya. Iman itulah membuat dia itu menerima walaupun dia tidak lihat orang Kristen ya, walaupun dia tidak lihat menciptakan dunia ini. Karena dunia ini sudah ada baru dituliskannya. Adam sudah diciptakan baru dituliskannya. Yang ngasih tahu untuk nulis Musa siapa? Yang ngasih tahu tidak mulia. Ya, Tuhan. Nah, melalui Roh Kudus dipakai dia. Berarti Tuhan berarti Musa ini kan melalui Roh Kudus melihat Tuhan gitu kan maksudnya kan? Itulah diimani. Ya udah kalau Kristen. Begitu Musa melihat saksi lah. Saksi bagaimana? Luar. Itulah diimani orang Kristen. Musa menulis itu pun. Iya, jangan disamain Musa sama Tritunggal. Tritunggal kagak lihat Tuhan, tapi Musa ini melalui Roh Kudus melihat Tuhan. Ya udah Musa langsung percaya. Menurut akal pikiran Anda, maka Anda... Ya menurut akal pikiran Musa lah. Gimana sih kok menurut akal pikiran gua? Anda yang salah kok saya. Ya iya Musa yang lihat bukan gua. Ini kan Nabi Musa yang lihat itu. Nabi Musa yang lihat Rohul Kudus tuh Nabi Musa. Menurut pikiran akal Anda. Lah gimana? Tadi gimana tadi? Tadi bahasanya gimana Bro Vivo? Musa melalui iman dia percaya, maka itu dituliskan kejadian itu menjadikan langit. Berarti nggak ada yang berbicara kepada Musa untuk dituliskan itu, nggak ada berbicara, nggak ada yang berbicara kepada Musa, nggak ada firman yang sampai kepada Musa begitu. Menurut Anda seperti itu betul? Anda dengar loh. Tapi dia dikuasai oleh Tuhan. Anda dengar? Dikuasai oleh Tuhan dia melalui. Lah bukannya dia bercakap-cakap bertatap muka Musa ini, ya nggak sih? Kau pernah sekolah enggak cara pengertiannya enggak? Lah enggak, tadi coba deh dibaca itu kitab Keluaran tuh. Coba dibaca. Kan Musa tuh bertemu tuh. Akalmu dan pikiranmu bertemu dengan Rohul Kudus ya enggak sih? Bertemu enggak sih itu Musa dengan Rohul Kudus? Jangan dibilang Musa ini kagak bertemu apa-apa tiba-tiba dia nulis Torah, kan enggak gitu. Iya enggak? Akalmu dan pikiranmu mengatakan itu, bukan imanmu. Nah, sekarang coba jelasin gimana caranya Musa menulis Torah, coba jelasin. Dikuasai oleh kuasa Tuhan, dia menuliskan itu. Dikuasai oleh kuasa Tuhan. Dia tahu dari mana dia dikuasai oleh Tuhan? Menurut akalmu pertanyaan itu begitulah dia. Tahu dari mana? Bukan kata gua. Coba jelasin. Tuhan itu melebihi segala sesuatu, jadi tidak pilih manusia. Musa tahu dari mana dia dikuasai Tuhan tuh? Musa tahu dari mana? Orang itu sendiri. Yang dituliskan, Anda dengar, itulah yang dituliskan Musa di dalam kejadian itu. Iya, Musa tahu dikuasai Tuhan dari mana? Itu pertanyaanmu, akal pikiranmu kamu buat bertanya itu. Gimana sih kok? Ini Bro Vivo nggak bisa jawab semua pertanyaan. Inilah kenapa Tritunggal Cabang Melayu ini tidak bisa menjadi solusi untuk dunia. Karena semua pertanyaan jadi ngambang kalau gitu kalau ditanyain. Dari Tuhan.
Dari Makanya Tuhan. imanmu tidak ada untuk itu. Kan iman Ya. bukan mengimani itu dia. Kenapa? Ya tahu dari mana? Kita tahu ada sesuatu yang datang dari Tuhan itu kita tahu karena kita berpikir. Berpikir kau, tapi bukan begitu logika berpikiran di dalam kekristenan, di dalam. Nah kalau begitu, kalau misalnya bukan logika gua yang benar, berarti logikanya Bro Vivo yang benar kan? Kalau gitu Bro Vivo juga berpikir. Logika saya, bukan logika saya. Mulu ini. Logika saya. Apa? Hilang lagi. Saya tidak bisa memahami itu. Hai, kuotanya mau habis saya. Tapi iman saya. Ya, kalau sama-sama berpikir, kenapa pikiran lu doang yang benar, pikiran gua enggak? Gimana sih? Standar ganda mulu. Bukan. Halo. Ngomongnya ngaco deh. Apalagi hayo, saksi ditolak, pikiran ditolak, apalagi coba. Pokoknya gini Bang Slayer, intinya gini, kalau ada air putih bertulisan aqua di situ, pokoknya mau tidak mau, di dalam itu ada racun. Wah ini aqua sikat aja. Ini nanti kena analoginya Stasugi Ahyans. Thinner diminum, ntar nggak perlu diperiksa dulu. Begini, karena Anda dengan saya sudah berbeda, karakter Anda dengan saya berbeda, itu pahami dulu. Enggak. Bro Vivo ini menutup kebenaran dari Bro Vivo sendiri. Bro Vivo menutup diri dari kebenaran, Bro Vivo. Udah jelas-jelas pikiran bermain di sini. Kebenaran pun Anda tidak memahami, si cuil pun tidak Anda memahami kebenaran. Ya, coba sekarang kita ke kebenaran deh. Bro Vivo, kebenaran itu apa? Coba Bro Vivo, ini nih. Bro Vivo, kebenaran menurut akal pikiran gua tuh adalah sesuatu yang bisa diverifikasi semua orang. Itu kebenaran. Contoh kayak gini. Manusia contoh kayak gini. Manusia matanya dua, semua orang bisa melihat kalau memang manusia itu matanya dua. Gitu kan? Nah, sekarang di dalam manusia tidak ada kebenaran. Batu itu keras, maka semua orang bisa memverifikasi kalau batu itu keras, itu kebenaran Bro Vivo. Sekarang gua pengen tahu kebenaran menurut Bro Vivo apa? Manusia di dunia ini tidak ada kebenaran. Ya, coba Bro Vivo, menurut Bro Vivo kebenaran itu apa? Tuhan yang kebenaran, hanya Tuhan kebenaran. Oke, jadi kebenaran itu definisinya apa? Kebenaran di dalam Tuhan. Anda paham? Iya, oke. Nah, kebenaran itu apa sih? Itu tuh pankreas, empedu, apa sih kebenaran itu? Kebenaran itu, ingat, kebenaran itu. Pulang boleh, makan sini. Adalah di dalam Alkitab Kristen, itulah maka Yesus, akulah jalan dan kebenaran. Nah, iya, kebenaran itu apa? Kebenaran itu apa? Pelajari Alkitab. Ya, apa itu kebenaran itu menurut Alkitab? Yang udah belajar, Bro Vivo udah belajar. Tuhan itu kebenaran. Hah? Tuhan itu kebenaran. Nah, kenapa Tuhan itu kebenaran? Jangan melampaui Tuhan Anda. Jangan katakan seperti itu. Anda sudah salah. Nah, kalau gitu kebenaran itu apa kalau gitu? Tuhan itu kebenaran. Pelajari. Ya, gue juga kalau gitu bisa dong bilang Tuhan itu martabak. Nah, martabak itu apa? Jangan melampaui Tuhan. Jangan melampaui martabak. Nah, gue juga bisa bilang kayak gitu dong jadinya. Begitu Anda pikir, itu akan merongrong Anda dan pikiran Anda. Jangan katakan itu. Melebihi. Ya, makanya kebenaran itu apa? Makanya kalau firman Tuhan itu tidak benar, akan terbalik. Nah, sekarang gimana taunya itu tidak benar tuh gimana caranya? Kena lu. Kalau di dalam Kristen Alkitab itu kebenaran, Yesus kebenaran. Nah, tidak benar itu apa berarti? Yesus kebenaran itu, dialah hidup dan kebenaran. Berarti yang bukan Yesus tidak benar gitu? Yesus semua. Tak ada manusia di dalam dunia yang benar. Ya, kalau gitu jangan inilah, kalau misalnya ada kehilangan jangan lapor polisi lah, lapor Yesus. Jangan, kau entah kemana-mana kau jadi. Gimana sih? Kebenaran cuma Yesus. Enggak, kebenaran. Kebenaran. Otak lu taruh di kulkas dulu. Cari kebenaran hanya Yesus. Berarti ibunya Yesus nggak benar. Kurang ngajarin orang ini. Ibunya Yesus nggak benar. Iya tuh. Pokok iman saja. Ajakin ngopi dulu Pak Pipo. Makanya nanti kalau ada pertandingan bola jangan wasit yang turun, Yesus yang turun. Bang. Halo. Yang lain diam dulu, biarkan siapa ini? Ya, intinya gini Bro Vivo, ini mungkin Bro Vivo masih mendengarkan ya. Iman dan akal itu mesti jalan dua-duanya Bro Vivo, supaya kita bisa mengkoreksi yang mana benar, yang mana tidak benar gitu loh. Karena benar seperti yang gue bilang tadi, mesti bisa diverifikasi oleh semua orang tanpa perlu perantara. Itu baru kebenaran Bro Vivo. Betul. Kalau misalnya nggak bisa diverifikasi, itu belum tentu benar dan sudah pasti tidak benar. Sekian dari Triun. Yang jelas, oke. Saya simpulkan, moderator simpulkan bahwa yang benar itu hanya Yesus. Ibunya Yesus nggak benar, Nabi Musa nggak benar, Tuhan nggak benar, semua orang Kristen nggak benar, hanya Yesus yang benar. Itu menurut Bang Pipo. Itu kesimpulannya. Mau keberatan mau enggak, bodo amat. Lu yang udah ngomong begituan. Rekamannya ada.
Kalau tadi akal itu tadi yang Pak Vivo ngomongin, coba terapkan dalam saat ini Pak di peradilan gimana coba caranya? Coba, Pak bingung nggak? Pokoknya kata kebenaran itu kan menurut Vivo karena Tuhan, betul kan? Kan hanya Yesus kebenaran, ibunya Yesus. Saya ulang ya, biar nggak diulang-ulang lagi teman-teman. Hanya Yesus kebenaran, ibunya nggak benar, Nabi Musa nggak benar, semua nabi nggak benar. Ya, Bapak nggak benar, Roh Kudus nggak benar, Kristen yang ada sekarang di dunia nggak benar. Yang nyunat Yesus nggak benar, mungkin miring tuh bentuknya tuh. Semua yang Kitannya miring tuh bentuknya tuh, karena nggak benar juga tuh. Rekamannya ada kok, selesai. Ditutup dulu juga, Bang. Ya, bagi saya sih kalau Yesus yang benar berarti yang ngomong Yesus benar itu juga nggak benar. Artinya Yesus juga nggak benar, karena kebenaran itu adanya di Yesus. Karena dari kebenaran itu akan menimbulkan kebenaran. Maka dari itu hidup kebenaran. Terus Pak kebenaran kemana, Banjul? Nah, kebenaran tadi itu nggak tahu ngopi kemana tadi itu. Tadi kan saya udah ketemu, saya bilangin merapat dulu. Telat dia. Ya, ditunggu-tungguin dari tadi, kebenaran hilang dari tadi kok. Ya udahlah kalau begitu ditutup dulu deh, kelamaan. Oke, kita tutup dulu nih. Oke, Iwan Villa yang ada di live comment, Julfikar Official, Salam Akal Sehat, Basin Channel, terus Yusuf Penegak Islam. Yusuf ditutup, Yusuf, jangan di live-kan aja ini. Yusuf juga atau di benar-benar share yang lain. Ayo kita bareng-bareng di off-kan ya, bareng-bareng di off-kan. Ayo bareng-bareng di off-kan. Untuk admin Juma juga ini di Zulkifli M Abbas ditutup bareng-bareng, nanti kita cari domba-domba yang segar. Oke, saya akhiri dengan kata-kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.